Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pujo Pratama dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar Surabaya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang poligami. Secara definisi, poligami berasal dari dua suku kata dari bahasa Yunani, yaitu poli yang memiliki arti banyak dan gamen memiliki arti pernikahan. Jadi poligami itu adalah sebuah pernikahan yang dimana seorang laki-laki dapat memiliki istri lebih dari satu dalam satu waktu. Lawannya poligami ini adalah poliandri, yaitu sebuah pernikahan yang dimana seorang perempuan dapat memiliki lebih dari satu suami dalam satu waktu. Dalam istilah fikihnya disebut ta'adud al-zawj. Sejarah mula poligami itu sudah ada pada kitab terdahulu seperti kitab Taurat ataupun Injil, bahwasanya memiliki istri banyak itu tidak ada larangannya. Salah satu contohnya yaitu yang ada di bangsa Yunani, tepatnya di kota Athena. Banyak mereka itu sudah melakukan praktek poligami, dan praktek poligami ini didasari bahwasanya wanita itu derajatnya sama seperti hewan yang dapat diperjualbelikan ataupun diwariskan. Bahkan mereka berkeyakinan bahwasanya wanita itu membawa keburukan. Kemudian dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah menerangkan secara detail dalam surah An-Nisa ayat ketiga mengenai tata cara poligami. Bahwasanya yang pertama dalam kandungannya, bersikap adil kepada anak yatim yang kamu akan nikahi. Kedua yaitu jumlah wanita yang boleh nikahi yaitu berjumlah 2, 3 atau 4. Dan yang ketiga, boleh menikahi wanita yang kamu senangi, baik itu dari hamba sahaya ataupun wanita yang lainnya. Dalam surah An-Nisa ayat ketiga ini kita menemukan asbabun nuzulnya dari hadis riwayat Abu Bukhari, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah bahwasanya pada masa lampau itu terdapat seorang laki-laki yang merawat anak yatim perempuan, dan seorang laki-laki ini ingin menikahinya dikarenakan memiliki paras yang cantik dan juga memiliki harta yang banyak, sehingga dia ingin menikah tetapi tidak ingin memenuhi hak-haknya sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu ayat ini turun sehingga menunjukkan bahwasannya harus berbuat adil kepada anak yatim yang ingin engkau nikahinya. Dalam surah An-Nisa ayat 129 ini mengenai tentang berbuat adil terhadap istri. Nah, bahwasanya ayat ini menjelaskan seorang suami itu tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya walaupun dia menginginkannya. Karena itu Allah memerintahkan suami itu tidak boleh condong atau cenderung kepada salah satu istri yang ia sukai. Maka solusinya yaitu untuk memperbaiki diri atau islah dan menjaga diri dari kecurangan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita masuk ke dalam tafsir surah An-Nisa ayat ketiga. Menurut pandangan Syahid Kutub bahwasanya ayat ini bersifat mutlak, dan kemutlakan itu ada 2 poin. Yang pertama bersikap adil dalam segala hal, dan yang kedua adalah jumlah wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi yaitu 2, 3 dan 4. Beliau memberikan contoh tentang sahabat Nabi yaitu bernama Ghailan bin Salaman al-Sauqi yang memiliki istri 10. Nabi memerintahkan untuk memilih 4 dari di antara 10 istri tersebut. Hadis riwayat Imam
negara kita sudah diatur tentang poligami, yaitu dalam Peraturan Komplikasi Hukum Islam atau KHI nomor 1 tahun 1974, mulai dari pasal 3, 4, dan 5 yang berisikan tentang syarat ataupun alasan diperbolehkan untuk poligami. Kemudian masuk ke dalam dampak yang ditimbulkan dari poligami. Dari segi manfaat kita pasti tahu, yaitu pertama, memberikan keturunan bagi yang belum memiliki keturunan. Kedua, menjaga hawa nafsu atau hasrat yang ditimbulkan dari suami yang tidak bisa terkontrol. Dan yang ketiga yaitu mengatasi krisis pernikahan dalam aspek kenegaraan. Lawannya yaitu dari keburukannya, yaitu pertama, pasti bila seorang suami itu tidak bisa berbuat adil, maka akan timbullah problem-problem, yaitu rasa cemburu, rasa tidak suka antar istri atau KDRT, dan yang ketiga adalah perceraian. Dalam kesimpulan kali ini dijelaskan poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, poli dan gamen. Secara istilah bahwasanya poligami itu sebuah pernikahan antara seorang laki-laki yang diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu dalam satu waktu. Dalam istilah fikih disebut ta'addud al-zaujat. Kemudian larangan poligami ini tidak ada yang melarang dalam kitab sebelumnya, tetapi Al-Quran turun dalam surah An-Nisa ayat ketiga dijelaskan jumlah wanita yang boleh dinikahi yaitu berjumlah 4 dan juga bersikap adil sesuai dengan surah An-Nisa ayat 129. Oleh karena itu, bagi seorang suami yang mau melakukan poligami haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada istrinya supaya menjadi keluarga yang tentram, aman, nyaman, dan hidup senang. Cukup sekian yang bisa